Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati saudara-saudaraku semuanya, para pencari Tuhan dimanapun berada seluruh Nusantara. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, baik kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita masih diketemukan untuk ngaji makrifat bareng bersama Bapak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara-saudaraku semua, para pencari Tuhan dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengenal Tuhan, ya. Cara mengenal Tuhan. Saya kira judul kali ini sangat menarik, dan kenapa ini perlu kita bahas, ya, karena ada sebuah hadis, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah, akhir beragama mengenal Allah, ya. Jadi kita baru disebut sebagai orang beragama ketika kita sudah kenal Tuhannya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kita baru disebut sebagai orang beragama ketika kita sudah kenal Tuhannya. Ya, lalu pertanyaannya, apakah status Anda saat ini sudah beragama? Ya, saya ulangi lagi ya. Apakah status Anda saat ini sudah beragama? Ya, agama Islam mungkin, Kristen, Hindu, Buddha, atau mungkin kepercayaan atau kejawen, ya, dan lain sebagainya, ya. Pasti jawabannya saya sudah punya agama. Pasti itu, ya. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau saat ini Anda sudah beragama, apakah Anda sudah kenal Tuhan? Saya ulangi lagi, kalau saat ini Anda sudah beragama, apakah Anda sudah kenal Tuhan? Lalu bagaimana cara Anda mengenal Tuhan? Ya, mayoritas jawabannya pasti lewat ciptaannya, betul ya? Ya, pasti jawabannya mayoritas itu lewat ciptaannya. Kurang lebihnya seperti ini. Tuhan itu ya yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu ya yang maha kuasa. Tuhan itu ya bla 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 bla. Nah, pasti itu kan jawabannya. Maaf ya, maaf. Ya. Kalau jawaban Anda seperti itu, berarti Anda belum kenal, ya, belum disebut kenal, tetapi baru yakin ada Tuhan, ya, baru yakin ada Tuhan. Itu belum disebut Anda mengenal Tuhan, belum, ya. Berarti kalau hanya keyakinan, Anda disebut belum kenal Tuhan, ya, betul ya, betul. Ada sebuah hadis qudsi, ya. Jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, tetapi sembahlah aku. Sembahlah aku. Ya. Oke ya.
Jadi kalau lewat ciptaannya ya itu tidak sah. Betul ya? Betul ya? Belum disebut kenal. Kalau lewat ciptaannya itu belum disebut kenal ya. Lalu siapakah aku ya? Lalu siapakah aku? Baik. Siapakah aku? Kita tampung dulu ya. Kita kembali ke Awaluddin Ma'rifatullah. Nah, awal beragama itu kenal Allah ya. Jika saat ini Anda belum kenal Allah atau kenal Tuhan, apakah Anda sudah disebut orang beragama? Nah, ya, kalau sampai saat ini Anda belum beragama, berarti Anda apa? Ya. Kalau sampai saat ini Anda belum beragama, berarti Anda apa? Jawab dalam hati masing-masing, ya. Ya. Gimana? Masih mau lanjut? Masih mau mengenal Tuhan? Ya. Mau ya? Oke ya, kita lanjut dulu ya. Di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis, Tuhan itu laisa kamislihi sayun. Ya. Allah itu mempunyai sifat wujud. Ya. Sifat wujud yang 20 sifat itu ya, yang pertama kan wujud itu ya. Kemudian Allah itu di dalam Asmaul Husna ya dohir, ya batin. Ya, betul ya. Kemudian Allah itu kul huwallahu ahad. Ya. Kemudian Allah yang Malikinas, ya. Allah itu berada di ars, ya. Kemudian Allah itu ada di hati seorang mukmin. Kemudian Allah itu lebih dekat dari urat leher, ya. Kemudian Allah itu wa huwa ma'akum ainama kuntum, ya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, ya. Lalu Allah itu fa innama tuwalu fasama wajaulah. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah, ya. Dan seterusnya, masih banyak lagi itu ya. Nah, Anda wajib memahami satu persatu dari semua itu dulu, ya. Pahami dulu, ya. Baru Anda sadar akan Tuhan, ya. Kalau hanya memahami salah satu saja, pasti Anda banyak gagal paham dan endingnya Anda pasti ngeyel, ya. Kalau dikasih tahu pasti ngeyel karena tidak memahami semua itu dulu. Yang dipahami hanya salah satu saja, ya. Oke ya. Kita bahas satu persatu dulu ya, agar Anda tidak gagal paham, ya. Tadi yang pertama itu Allah itu laisa kamislihi sayun, ya. Artinya Allah itu tidak menyerupai apapun dari makhluknya, ya. Jadi poin pertama ini ya, Tuhan itu adalah nur, ya, nurullah, ya. Tetapi nur itu bukan cahaya, bukan ya. Itu adalah sebuah nama tetapi mempunyai power, ya. Lebih jelasnya kita analogikan, ya. Kita analogikan agar kita itu memahami, ya. Agar kita itu memahami. Kita analogikan sebagai gelombang, ya, gelombang radio, ya. Kita bisa tahu ada gelombang, ya. Kita baru kenal gelombang ketika ada siaran radio, betul ya? Ya, radio itu ada siarannya. Oh, berarti itu ada gelombangnya, ya. Ada gelombangnya, itu yang pertama. Kemudian setrum listrik, ya. Setrum listrik. Kita tidak akan melihat setrum listrik tanpa ada alat bantunya, ya. Contoh, itu ada stop kontak,
kemudian kita menyolokkan HP kita atau kipas angin, ya, kipas angin kita colokkan ke stop kontak yang ada strumnya, lalu kipas angin itu berputar. Nah, berarti kita tahu bahwa itu ada setrum, ya. Tetapi setrum itu bukan berarti stop kontaknya, bukan, ya. Nah, tetapi kita bisa melihat setrum, kita bisa tahu ada setrum, ya, melalui kipas angin tadi itu, betul, ya. Kemudian analogi lagi, presiden, gubernur, bupati, ya, itu manusia bukan? Bukan, ya, itu bukan manusia, ya, itu adalah sebuah nama jabatan yang mempunyai power, ya. Tetapi kalau kita bisa melihat presiden, kita bisa melihat gubernur, kita bisa melihat bupati jika itu ada manusia yang menjabat, ya. Jadi baru bisa melihat, oh Pak Presiden, oh Pak Bupati, oh Pak Gubernur, baru bisa melihat presiden, baru melihat gubernur, baru bisa melihat bupati karena ada manusianya yang menjabat, ya. Lanjut. Kemudian rasa kecut, rasa manis, rasa pahit, ya. Apakah rasa-rasa itu bisa kita lihat? Tidak, ya. Tidak bisa, kan? Kita akan bisa menemukan kecut, kita bisa akan menemukan manis, kita akan bisa menemukan pahit, itu melalui sifat wujud, ya. Kita melalui alat bantu, ya. Contoh, ya, kalau kecut, rasa kecut itu kita bisa dapatkan dari ketika kita makan kedondong, kita makan asem, nah, baru kita bisa tahu ada kecut. Nah, kemudian rasa manis, kita akan bisa tahu rasa manis ketika kita makan atau minum atau makan gula, ya, atau minum kopi yang dikasih gula, ya. Nah, itu rasanya manis, ya, baru kita tahu bahwa ada rasa manis, ya. Kemudian pahit, ya, kita bisa merasakan pahit, bisa menemukan pahit ketika kita makan mahoni atau kita minum jamu, ya. Jadi semuanya itu ada melalui alat bantu untuk bisa melihat itu, ya, merasakan itu. Kemudian rasa cinta, rasa marah, emosi, ya, kita akan bisa tahu emosi, kita akan bisa tahu marah ketika melihat orang marah, ya, baru kita bisa melihat marah, ya. Jadi contoh-contoh yang analogi yang saya sebutkan tadi itu adalah goib, ya, goib. Jadi tidak menyerupai apapun, ya. Makanya disebut laisa kamislihi sayun, ya. Jadi kalau Anda mau ketemu yang saya sebutkan tadi, Anda tidak akan menemukan tanpa ada alat bantu, betul tidak? Betul, ya. Itulah disebut wasilah, alat bantu itulah disebut wasilah, ya. Sama juga Anda tidak akan menemukan Allah tanpa melalui utusannya atau rasulnya, ya, atau disebut juga wasilah, ya, ada alat bantunya, ya, ada kalau menemukan Allah itu harus melalui utusannya, melalui rasulnya, ya, karena kalau Allah sendiri itu adalah laisa kamislihi sayun, ya, tidak menyerupai apapun, ya, tidak akan mungkin, tidak mungkin
tidak mungkin kita bisa deskripsikan, tidak mungkin kita bisa definisikan, tidak bisa ya, karena laisa kamitslihi syai'un ya. Kita akan bisa melihat Allah itu melalui sifat wujudnya ya, atau utusannya atau rasulnya ya. Jadi awas ya, kalau ada orang yang mengaku ketemu wujud Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu adalah bullshit ya, gitu ya. Kemudian kita bahas yang kedua, yang pertama tadi kan Allah yang laisa kamitslihi syai'un ya. Kita yang kedua, Allah itu mempunyai sifat wujud ya. Sifat wujud Allah yang 20 itu ya, yang pertama itu adalah wujud ya. Ya, untuk wujud ini ya, perhatikan baik-baik ya, karena ini riskan sekali ya, dan tidak sembarang orang berani menyampaikan ini ya. Tetapi ini saya coba agar saudara-saudara saya, para pencari Tuhan itu mudah mencari Tuhan kita ya. Jadi sifat wujudnya Tuhan, sifat wujudnya Allah itu berupa utusannya atau rasulnya. Lalu utusannya atau rasulnya ya, utusan Allah atau rasul Allah itu berupa manusia ya, berupa manusia ya. Tetapi utusannya atau rasulnya atau yang berupa manusia tadi itu bukan Tuhan ya, bukan Tuhan, itu unsur yang berbeda ya. Jadi ada dua unsur ya, itu unsur yang berbeda ya. Ini perlu dipahami pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lalu apakah ada utusan Allah pada zaman ini? Yuk kita ikuti terus dengan saya ngaji Makrifat sampai Anda mengenal Tuhan ya. Sementara kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Baik ya. Salam kebangkitan agama tauhid, salam makrifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabandiyah qaulidiyah, memakrifatkan umat seluruh dunia. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.